pagi para pemirsa Transformasi TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami menjumpai Bapak Siam Ahmad, SPD MK, sebagai Ketua DPC Projo Kabupaten Magelang. Projo itu singkatannya apa ya Pak? Selamat pagi Pak sebenarnya. Belum menyapa sudah. Sudah, Projo itu bahasa Jawanya itu Projo itu artinya ya negara. Tapi kalau di sini diartikan sebagai organisasi relawan, yaitu dulu ketika kampanye adalah pendukungnya Pak Jokowi, ya benar. Projo sendiri singkatannya langsung. Oh, Jokowi. Oh gitu, maksud saya begitu ya. Oke, terima kasih karena Projo ini memang rela gitu ya Pak, relawan ini tanpa pamrih gitu. Nah kali ini kami ingin membicarakan masalah tentang maraknya mafia dengan PCR. Karena PCR ini dengan sangatlah mengada-ada begitu ya mungkin pikirannya. Karena apa? Karena sudah tes melalui vaksin COVID sehingga bagi orang ini kalau mau bepergian harus menggunakan lagi tes PCR. Ini bagaimana menurut Anda Bapak? Apakah ini terlalu mengada-ada atau bagaimana? Atau ini memang sudah menjadi peraturan daripada pemerintah? Ya sebetulnya begini Bu Suwan dari Transformasi TV ini gini. Sebetulnya kalau persoalan masalah PCR itu sebenarnya bukan masalah yang baru. Sebenarnya pemerintah atau dinas atau Kementerian Kesehatan itu sebenarnya bagus tujuannya untuk agar terjadi menjaring atau mencegah terjadinya mata rantai, memutus mata rantai virus COVID-19. Tetapi ternyata setelah kita kaji dan sistem regulasi dan prosedurnya, SOP-nya itu saya lihat dari wacana dari beberapa departemen dari kementerian juga ada semacam regulasi yang tumpang tindih. Makanya Pak Jokowi nggak senang soal pemerintah dengan adanya peraturan tumpang tindih. Maka Jokowi menerapkan yang namanya deregularisasi dan debirokratisasi sampai membuat yang namanya undang-undang omnibus law itu undang-undang itu jadikan satu agar semua itu terjadi perampingan dan tertib hukum. Tidak terjadi tumpang tindih antara aturan satu dengan yang lain. Nah ini kalau kita dengan adanya Perpres nomor 12 tahun 2020 di mana pemerintah sudah menetapkan bahwa ada bencana non alam yaitu virus COVID-19 Corona ini, maka yang namanya aturan itu sebenarnya ya satu tidak ada dualisme, ada ganda. Contohnya dari pemerintah menerapkan bahwa dengan adanya kita itu mengadakan atau terjadi itu percepatan vaksinasi nasional dengan untuk menurunkan level. Tapi kalau satu dengan adanya untuk vaksin, artinya orang sudah hasil tes vaksin atau sudah divaksin, tapi masih ada jadi tes negatif tentang RT-PCR ini yang juga nggak benar ganda. Maka ini menurut istilah hukum ini adalah maladministrasi di bidang yaitu regulasi atau suatu kebijakan. Mal itu dulu, administrasi tidak sesuai. Berarti karena apa? Ada perlakuan diskriminasi ganda. Yang satu, kalau yang orang kaya bisa naik pesawat, dia diperlakukan dengan kemampuan finansial, dia dengan screening tingkat tinggi, perlindungan tingkat tinggi harus melalui PCR. Tapi kalau orang yang tidak mampu mungkin menengah ke bawah yang dia melakukan metode perjalanan transportasi darat dan laut, dia hanya menggunakan sistem antigen atau hanya vaksin. Ini kan perlakuan ganda. Yang satu itu diskriminasi di bidang finansial dan juga tentang keselamatannya. Berarti orang yang tidak mampu ini juga tidak diberi fasilitas, tidak bisa naik pesawat. Artinya keselamatannya itu tidak terjaga. Yang berikutnya itu juga ini diskriminatif bidang finansial dan juga tadi sudah Bapak sampaikan ini malah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pelayanan publik. Ya sudah cukup Pak. Kemudian dengan melonjaknya kan gini, bahkan ini
pernah terjadi juga beberapa waktu yang lalu harganya sampai 4 juta. Nah, itu bagaimana himbauannya Projo sebagai pendukung pemerintah khususnya Pak Jokowi agar ini, karena memang jelas ini menjerat rakyat ya, sudah kondisinya dengan kondisi COVID-19 ini kan mereka sudah, ya Bapak bisa tahu sendirilah, masyarakat ini sudah menjadi bencana nasional ya COVID-19 ini. Bagaimana mengatasinya? Sedangkan untuk mengatasi ekonomi saja masih, karena ini masih berjalan pada merayap gitu Pak, bahkan bukan pada merayap gitu ya Pak, untuk memperbaiki perekonomian. Sementara untuk bepergian ini ada sebuah aturan yang baik melalui transportasi moda, melalui laut, darat, udara, ini harus ada ketentuan itu. Kalau masyarakat atau rakyat Indonesia dengan kehidupan yang sudah ditekan dengan pandemi COVID-19 ini, dampaknya ini sangat luas, sehingga nantinya kan mempengaruhi keadaan Pak. Nah, bagaimana ini sikap Projo sendiri, atau bagaimana mau himbauannya kepada pemerintah agar ini dihentikan, atau bagaimana sebagai solusi? Nah, kalau Projo jelas tegas, kita juga membantu program pemerintah bersama Pak Jokowi. Satu, bahwa keputusannya itu tidak ganda. Satu, untuk sistemnya untuk memutus mata rantai COVID-19 itu ya dengan cara yaitu program percepatan vaksinasi nasional. Titik. Apa yang dilakukan oleh Projo itu sudah dengan membantu pemerintah dengan melaksanakan yaitu percepatan di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Projo melakukan kegiatan vaksinasi, ya itu satu, ganda, jangan sampai ganda maksudnya. Ya satu, putusannya ya tetap hanya percepatan vaksinasi nasional. Yang kedua, dengan percepatan vaksinasi nasional itu kan akhirnya sesuai dengan aplikasi WHO itu bisa menurunkan level PPKM menjadi level 4, 3, 2, bahkan sampai 1. Akhirnya terjadi new normal, kegiatan melihat lagi, perekonomian melihat akan meningkatkan pendapatan per kapita dan menjadi herd immunity, artinya kekebalan kelompok masyarakat itu menjadi kuat. Akhirnya masyarakat menjadi sudah tangguh dan sudah terbiasa dengan virus COVID, dia akan juga sudah punya SDOD dan akan kuat baik jasmani maupun rohani. Makin manusia Anda menjadi manusia yang kamil, yang sempurna, yaitu jasmani, rohani, dan juga iman dan imannya. Kemudian dengan adanya PCR itu sendiri kan sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Sianto Asman. Bagaimana himbauannya ini? Karena dengan adanya mafia ini otomatis kan ada penggeraknya kan. Bagaimana sikapnya? Mungkin harus kejar, tangkap, sikat habis, atau turunkan lagi. Ini biasanya kan Projo sangat berapi-api gitu mengatasi masalah seperti itu. Di Indonesia itu kan ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini berarti kan konsumen, masalah sebagai konsumen akan pengadaan ini dirugikan. Sebetulnya dengan adanya Perpres Nomor 12 Tahun 20 itu, PCR itu menjadi barang publik. Seharusnya ya digratiskan. Seandainya Indonesia belum kuat mampu membayar, ya harus jangan sampai kebijakan ganda. Ya vaksin lah yang gratis. Jangan PCR kan berarti kebijakan ganda. Maka ini mengakusasi, saya mohon kepada pemerintah yang pemangku dan janganlah memiliki kebijakan itu yang tumpang tindih, akhirnya masalah menjadi bingung. Satu aja dilakukan, tapi itu bisa mengikat masyarakat atau memotivasi masyarakat agar tetap kebijakan itu akan mempengaruhi pada perekonomian Indonesia agar cepat terbebas dari bencana non alam, yaitu pandemi COVID-19. Terus kemudian himbauannya kepada Pak Jokowi sendiri bagaimana ini? Bagi Indonesia karena ya, saya mendukung Pak Jokowi agar Pak Jokowi ini bisa melakukan kebijakannya itu jangan sampai terjadi overlapping antara kementerian satu dengan kementerian yang lain, lembaga satu, dan harus satu komando. Yang namanya sebuah kebijakan itu apapun baiknya, tapi kalau tanpa melalui satu garis komando, tanpa satu, umpamanya kita lihat listrik ini, kalau kita kan matikan on off-nya, ya on, hidup. Matikan, itulah sebuah pemerintahan. Jangan sampai ada suatu pemerintahan presidennya bilang ini, menterinya presiden bilang A, menterinya bilang B. Nah, ini saya mohon pembantu Pak Presiden, kita sebagai relawan Jokowi, cobalah membantu Pak Presiden dengan
ikhlas, tulus agar semua program-program apa yang menjadi cita-cita Jokowi atau nawacita Jokowi itu bisa berjalan lancar. Gitu ya? Ya, jadi dengan tegas menolak dan kemudian menolak. Bukan menolak, ada satu kebijakan, jangan ada perlakuan kebijakan ganda, satu PCR, satu antigen, satu lagi vaksin. Ya, kalau vaksin lah, vaksin yang bisa. Jangan rakyat hanya divaksin, kalau yang kaya di PCR. Sebetulnya ini kan perlakuan ganda. Sama ini malah administrasi dan ini melanggar Undang-Undang tentang 25 tahun 2000 tentang pelayanan dan konsumen. Artinya ada maladministrasi karena ada perlakuan diskriminatif dan tidak keadilan. Gitu kan? Ya, kita tegas. Tetap artinya tidak menolak, tapi harus kebijakannya satu, yaitu kalau vaksin PCR, atau kalau memang antigen ya antigen. Jangan sampai masa dibuat ini sudah divaksin karena sudah kalau sudah divaksin kita sudah punya sertifikat vaksin bebas kemana-mana, baik darat, laut, udara. Ternyata masih ada PCR. Gitu. Terima kasih Pak. Demikian tadi Projo Kabupaten Magelang ya bersikap tegas untuk bagaimana supaya PCR ini bisa adanya berjalan ya tetap tidak menjerat rakyat. Gitu. Tambah satu, sudah ada himbauan ada dari Kementerian Kesehatan dan juga dari baik ini Satgas Covid itu sudah menetapkan dari juga Pak Jokowi sudah menetapkan yang namanya harga eceran tertinggi untuk PCR itu sekitar maksimal 300. Kalau kemarin menetapkan yang kalau Pulau Jawa itu 495, di luar Jawa 512, sekarang sudah disatukan. Nah kemarin kalau terjadi 1,5 itu kan berarti juga kita sebagai konsumen yang dirugikan. Untungnya terlalu banyak. Bisa jadi terus ini jadi konflik monopoli, ya, tidak boleh melanggar undang-undang monopoli, anti monopoli itu. Misalnya saya yang tidak sehat. Arahan dan juga saya bilang ke teman-teman di organisasi yang mendukung tentang kesehatan atau kesehatan masyarakat ini, monggo artinya bisa memotivasi masyarakat agar yang kebijakan pemerintah ini yang tidak sesuai kita tolak, tapi yang memang benar sesuai dan baik kita terima sebagai sebuah aturan yang mengikat kita sebagai masyarakat. Karena aturan itu ada asas fungsi hukum, tidak bisa aturan yang satu di sana yang semua begitu aturan dilaksanakan, dikumandangkan, diterbitkan, dikumandangkan di seluruh Indonesia ya sudah semua mengikuti aturan. Ya. Terima kasih sekian tadi sikap tegas dari DPP Projo Kabupaten Magelang yang diwakili oleh Bapak Srianto Ahmad SPG MH MEH sebagai ketua. Selamat pagi, Mas CDP. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Srianto. Sama-sama.